Bersyukur untuk malam hari ini karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga malam hari ini kita semua masih boleh berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk saat teduh sejenak bersyukur kepada Tuhan. Mazmur nomor 103, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, mari kita memuji Dia dengan satu pujian, jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya
Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan hormat hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami semua masih boleh ada semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang baik Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kami datang dengan kerendahan hati untuk mencari wajah Tuhan. Kiranya Tuhan layakkan kami agar kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan kami ini dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin segala sesuatu yang kami lakukan di dalamnya. Ini doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan dari buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 97, Pakai Hidupku ya Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai ke-30. Kita akan membaca ini secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-14, jemaat Tuhan baca 15, demikian seterusnya. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta.
Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Maka jawab tuannya itu, Hai hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ayat 30 kita baca bersama-sama. Dan campaklah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratapan dan geretakan gigi. Puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan. Kita sambung pujian kita. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dengan 1 kor, jangan lelah. Yang mengajar dan menopang
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Kita masih memuji Tuhan dengan satu kor hati sebagai hamba. Tuhan, inilah hidup kami, hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup oleh karena panggilan Tuhan bagi kami yang menjadikan kami anak-anak Tuhan, memberdayakan kami sebagai hamba-hamba Tuhan untuk mengerjakan setiap pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sampai hari ini kebaikan Tuhan selalu kami rasakan dari hari ke hari. Bahkan dari waktu ke waktu kebaikan-Mu tak pernah berkesudahan. Berkat-berkat-Mu selalu baru bagi kami.
Dan kami bersyukur untuk hari ini dalam persekutuan jemaat Tuhan kami boleh memberi diri untuk hadir. Tuhan memberkati kami kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan. Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk memahami bagian ini dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Selamat malam, salam. Semua diberkati Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bersyukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan untuk kita semua. Tadi kita yang singer, ini sudah biasa. Tadi yang mimpin kita ini Maria Magdalena, silakan berdiri dulu. Ya, mahasiswi PKL dari STT Tenggarong selama mulai bulan Juli ada di tempat kita karena masa pandemi sehingga Bapak Ibu mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum. Jadi sampai akhir Desember 2020 akan PKL di tempat kita dan menjalani sudah kurang lebih 1 bulan ada di jemaat kita, sudah pelayanan di kategorial dan juga di kelompok doa, hanya mungkin belum ke seluruh kelompok doa. Jadi nanti kalau Maria datang, dia melayani sebagaimana penugasan dari kami dari tim penggembalaan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita masih dalam rangka bulan misi. Bulan misi minggu yang ketiga. Kita akan belajar tentang perumpamaan tentang talenta, tetapi di dalam bulan misi ini kita diajar tentang bagaimana bertanggung jawab atas harta. Sehingga ketika kita berbicara tentang talenta, kita akan berbicara tentang harta. Yang pertama sesuai dengan tema harta, tanggung jawab dan bertanggung jawab. Ketika kita berbicara tentang harta, kita berbicara tentang barang kekayaan. Barang kekayaan ini bisa barang yang berwujud atau barang yang tidak berwujud. Barang berwujud itu ya punya rumah, punya mobil, punya motor, punya uang, punya barang-barang yang terlihat. Barang yang tidak terwujud itu keahlian, itu tidak terwujud. Ya, kemudian kalau hak paten, kalau gereja kita punya hak paten ini, logo Kemah Injil ini punya hak paten. Gara-gara logo ini gereja di Papua sampai perang antara gereja Kemah Injil Indonesia dengan gereja Kemah Injil Papua memperebutkan logo. Tetapi sudah sidang dan di PT UN GKII Gereja Kemenangan Iman Indonesia berhak dengan logo ini. Tidak boleh gereja lain menggunakan logo ini. Itu hak paten. Itu kekayaan organisasi. Jadi ketika berbicara tentang tanggung jawab, itu berbicara tentang kesadaran diri atas segala sikapnya. Jadi kalau kita harus tanggung jawab, maka kita harus sadar diri. Kalau kita mau bertanggung jawab, kita harus memulai dengan kesadaran diri. Segala sikap, mulai tutur kata kita, karakter kita, segala hal yang kita kerjakan, itu adalah tanggung jawab kita. Apa yang kita lakukan itu tanggung jawab kita. Kemudian bertanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung. Apa yang kita lakukan, baik atau buruk, itu kita yang menanggung. Jadi ketika kita berbicara tentang bertanggung jawab atas harta, maka kita bertanggung jawab, siap menanggung untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita miliki. Apakah itu harta yang kelihatan atau harta yang tidak kelihatan? Kalau tadi pagi dalam ibadah 1 dan 2 telah dijabarkan bahwa harta yang kelihatan itu ya uang, ya fasilitas yang kita gunakan. Yang tidak kelihatan itu adalah talenta yang lain, main musik, menyanyi, serta keterampilan yang lain. Nah,
berbicara tentang talenta, talenta ini adalah ukuran. Jadi karena ini adalah ukuran, dia bisa dipakai untuk mengukur apa saja. Contoh kalau dia dipakai untuk ukuran berat, maka satu talenta itu beratnya itu 80 pon atau 36 kilogram. Harga talenta ini tergantung apa yang ditimbang. Kalau 36 kilogram ini yang ditimbang ini adalah emas, maka harganya akan sangat tinggi. Tapi kalau yang ditimbang ini adalah pasir, maka harganya akan rendah. Jadi berkenaan dengan talenta adalah ukuran untuk menakar sesuatu. Bisa untuk menakar berat. Contoh, kalau kita mau mengisi karung, satu karung diisi beras, pasti lebih mahal harga beras satu karung dengan karung yang sama kita isi pasir. Pasti pasir lebih murah ketika karung yang sama ukurannya diisi dengan kerikil. Jadi talenta ini adalah standar ukuran. Beratnya sama, mahal atau ringan tergantung dengan apa yang diukur. Nah, hari ini kita belajar tentang talenta. Ternyata dalam bacaan kita yang dimaksud dengan talenta di sini adalah dalam konteks ini adalah uang. Sebab di ayat 16 dikatakan di sana bahwa tuannya membagi-bagikan harta, tetapi mereka yang menerima talenta itu menjalankan uang. Jadi talenta yang dimaksud di sini adalah uang. Harta yang dimaksud di sini adalah uang. Mata uang Romawi adalah talenta. Nah, satu talenta ini dihargai dengan 6.000 dinar. Jadi kalau dibilang, oh dia punya uang 1 talenta, berarti dia punya uang 6.000 dinar. Berapa sebenarnya dinar ini? 1 dinar upah kerja 1 hari. Itu standar di waktu itu. Di waktu perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus, 1 dinar itu adalah harga seseorang yang kerja. Dia kerja 1 hari, maka tuan yang mempunyai kerja membayar buruh itu 1 dinar. Kalau 1 dinar ini ditarik ke masa kini, misalnya 1 hari kerja 50.000, berarti nilai 1 talenta yang sama dengan 6.000 dinar dikali dengan 50.000 maka 300 juta. Harga 1 talenta. Oh Pak Gembala 1 hari kerja sekarang enggak 50.000. Kalau 100.000 maka dia dikali dengan 6.000 itu. Dengan demikian tuan yang mempercayakan talenta ini, tuan yang mempercayakan uang ini kepada hambanya, ia sangat kaya. Dan hamba yang dipercaya oleh tuannya untuk mengembangkan uang itu, jumlahnya tidak sedikit. Yang dapat 1 talenta, dia dapat 300.000. Yang dapat 2 talenta, ia dapat 600.000. Yang dapat 5 talenta, ia dapat 1,5 miliar. Kalau itu dikali dengan 50.000. Nah, belajar dari bahagian ini, apa yang sedang Tuhan mau sampaikan dalam pesannya kepada kita? Yang pertama adalah talenta ini dipercayakan sebab hamba-hambanya itu memiliki kemampuan. Hamba-hambanya itu memiliki kemampuan. Di ayat 14 berkata, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi tuan yang mau bepergian itu dia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan. Ia tidak memanggil orang lain. Ia memanggil hamba-hambanya. Dengan kata lain, bahwa tuan ini mempercayakan hartanya kepada orang-orang yang dipercaya. Dia tidak memanggil orang lain, ia tidak memberdayakan orang lain, tapi ia memberdayakan hamba-hambanya. Dengan kata lain bahwa hamba-hambanya ini sudah hidup bersama dengan tuannya, hamba-hambanya ini sudah beraktivitas dengan tuannya.
Di ayat 15 berkata, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi pembagiannya itu, 1 orang mendapat 5 talenta, 1 orang mendapat 2 talenta, 1 orang mendapat 1 talenta. Ada catatan di sini, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi ketika tuannya ini bukan dia memilah-milah bahwa oh ini dianya ganteng, ini cantik. Bukan, tetapi Tuhan ini memilah bahwa pribadi ini sanggup untuk mengelola 5 talenta. Ia mempercayakan itu. Pribadi yang satunya sanggup untuk mengelola 2 talenta, ia mempercayakan. Dan ketika hamba-hambanya ini menerima talenta itu, tidak ada seorang pun yang keberatan dengan apa yang diterimanya. Semua menerima tanggung jawab itu, semua menerima pemberian tuannya. Dari mana Tuhan ini mengenal hamba-hambanya sehingga ia bisa dan dapat mempercayakan? Karena hamba-hambanya ini adalah orang-orang dekat, orang-orang yang sudah hidup bersamanya. Ia sudah tahu kemampuan setiap hamba-hambanya ini. Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 1 ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kita semua diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mengeluarkan buah. Kita semua diberi kemampuan oleh Tuhan untuk berkembang, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita semua diberi kemampuan oleh Tuhan dengan talenta-talenta khusus. Apakah talenta kita dapat terlihat atau tidak terlihat? Apakah kekayaan kita dapat terlihat atau tidak terlihat? Apakah kemampuan kita dapat terlihat oleh kasat mata kita atau tidak? Tetapi yang jelas bahwa setiap kita diberikan oleh Tuhan sebuah kemampuan, sebuah potensi untuk berbuah. Karena itu tanggung jawab kita adalah berbuahlah agar buah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Ketika engkau dipercayakan dengan harta yang nampak, maka kembangkan harta itu dan jadikan harta itu menjadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, dari perumpamaan kita ini, kita belajar tentang kesetiaan. Ayat 16 dan 17. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Jadi 2 orang ini pergi dan mengembangkan. Lalu di ayat 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Sesudah Tuhan ini membagi-bagi harta, membagi-bagi talenta. Ayat 19 berkata, lama sesudah itu, pulanglah Tuhan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Lama di sini tidak ditentukan dengan hari, tetapi yang jelas antara waktu Tuhan itu memberi, lalu ia pergi, dengan waktu ia kembali, Alkitab mencatat bahwa lama. Lama ini subjektif, ya. Dia tidak objektif karena Alkitab tidak menyebut berapa lama waktunya dia pergi. Tetapi yang jelas bahwa ada kesempatan bagi hamba-hambanya untuk mengerjakan. Ada kesempatan bagi hamba-hambanya untuk mengembangkan talenta itu. Ada kesempatan bagi hamba-hambanya untuk melakukan di dalam kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada mereka. Ada kesempatan bagi hamba-hambanya untuk mengusahakan
talenta itu supaya berkembang biak, supaya bertumbuh. Itulah sebabnya ketika Tuhan ini kembali, Ia mengadakan perhitungan sebagai standar sejauh mana kesetiaan dari hambanya di dalam mengembangkan harta yang dipercayakan kepada mereka. Mengadakan perhitungan walaupun memang di awal ketika Tuhan ini membagikan, Tuhan ini tidak berkata bahwa nanti saya akan mengadakan perhitungan. Tetapi paling tidak ketika Ia mempercayakan harta kekayaannya kepada tuannya untuk sementara waktu ketika Ia berangkat, ketika Tuhan itu kembali, maka Tuhan itu akan bertanya tentang hal-hal berkenaan dengan talenta itu. Kesetiaan kita adalah bahagian dari sebuah proses pertumbuhan bersama dengan Tuhan. Kesetiaan kita merupakan sebuah tanggung jawab yang Tuhan beri kepada kita. Kita yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang terlihat, kita yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang tampak oleh mata. Ini yang memang sulit untuk diukur, tetapi kita yang mengerti bahwa bagian hidup kita adalah pemberian Tuhan. Apa yang ada pada kita adalah pemberian Tuhan. Apa yang kita miliki, apa yang kita nikmati adalah pemberian dari Tuhan. Yang empunya kekayaan yang dipinjamkan kepada kita untuk dikerjakan di dalam kehidupan kita. Kembangkan talentamu dengan sungguh-sungguh untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai talentamu, pakai hartamu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Seberapa besar yang harus kita beri untuk Tuhan? Seberapa yang Anda mau berikan untuk Tuhan? Seberapa yang Anda mau sampaikan kepada Tuhan sebagai pertanggungjawabanmu kepada Tuhan? Berikanlah kepada Tuhan. Kalau engkau mempunyai harta, berikanlah harta itu kepada Tuhan. Kalau engkau dipercayakan oleh Tuhan dengan harta yang tidak terlihat, dengan keterampilan khusus, pakailah keterampilan itu untuk melayani Tuhan. Pakailah keterampilan itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Firman Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata di dalam Efesus 5 ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu itu adalah kesempatan yang baik bagi kita. Waktu tidak akan terulang kembali. Hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 tidak akan terulang lagi. Momen ini tidak akan terulang lagi. Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Pakailah kesempatan itu. Tunjukkanlah kesetiaanmu kepada Tuhan di dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Perumpamaan ini juga mengajarkan kita tentang kehendak. Jadi ada 3 bahagian. Yang pertama kemampuan. Yang kedua adalah kesetiaan. Yang ketiga adalah kehendak. Tuhan pemberi harta itu lalu berangkat. Hamba-hambanya diberi kehendak bebas untuk mengerjakan. Tuannya tidak membagikan kamu harus mengerjakan untuk bagian-bagian ini. Tuannya tidak memberikan job kepada mereka. Tuannya tidak memberikan bagian-bagian yang harus mereka lakukan, tetapi Tuannya memberikan kehendak kepada mereka untuk memilih. Sama dengan ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa. Terkadang dalam diskusi-diskusi teologi dikatakan kenapa Tuhan tidak intervensi? Kalau Tuhan mengasihi manusia, kenapa Tuhan tidak mampu menahan Adam dan Hawa supaya jatuh dalam dosa? Ketika manusia diciptakan oleh Allah, Allah memberi kehendak bebas kepada manusia untuk menentukan sikapnya. Walaupun memang Allah sudah menetapkan aturan, tetapi Allah tetap memberi kehendak bebas. Kehendak bebas yang sama yang Tuhan berikan kepada para hambanya untuk mengembangkan usahanya, untuk mengerjakan talentanya di dalam kehidupannya. Kalau kita belajar dalam bahagian ini, ayat 20,
Hamba yang menerima 5 talenta mengembangkan dan memperoleh laba 5 talenta. Kemudian ayat 22. Hamba yang menerima 2 talenta mengembangkan dan memperoleh laba 2 talenta. Kemudian ayat 21 dan 23, pujian tuannya hamba yang baik dan setia. Tentu kita semua mau dinilai oleh Tuhan kita sebagai hamba yang baik dan hamba yang setia. Tentu kita ketika diperhadapkan dengan pengadilan Tuhan, kita mau dinilai oleh Tuhan kita sebagai hamba yang baik dan hamba yang setia. Dalam pekerjaan kita sehari-hari, kita juga mau dinilai oleh orang lain sebagai pribadi yang baik dan pribadi yang setia. Tetapi berbeda dengan keadaan seorang hamba. Ia mendapatkan 1 talenta. Justru ia mengadakan kritikan, protes kepada tuannya dan menuduh tuannya sebagai tuan yang kejam. Dia menuduh tuannya bahwa ia tidak menabur, tetapi ia mau memperoleh hasil dari bukan jerih lelahnya. Dan kemudian di ayat 25, hamba yang menerima 1 talenta justru menyembunyikan di dalam tanah. Ia mengerti bahwa kalau ia mengembangkan yang untung bukan dia, tapi yang untung tuannya. Ia memandang bahwa tuannya yang memberi talenta itu adalah pribadi yang kejam. Tetapi dalam bahagian ini, jawab Tuhan itu kepada hamba yang menerima 1 talenta sebagai hamba yang jahat dan malas. Sebagai pribadi yang taunya mengkritik, sebagai pribadi yang taunya menilai sesuatu dengan cara negatif, menilai tuannya sebagai pribadi yang kejam. Ternyata penilaian hamba ini adalah penilaian yang keliru. Tentu kalau kita memilih, kalau kita ditanya, kita mau jadi hamba yang mana? Kita tentu mau jadi hamba yang menerima 5 talenta atau yang menerima 2 talenta. Karena itu kerjakanlah bagian-bagian yang Tuhan sudah percayakan untuk kita kerjakan. Yesus berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jika kita berbuah banyak, Yesus berkata, kita adalah murid-murid Tuhan. Kalau kita murid-murid Tuhan, mari kita kembangkan talenta itu. Mari kita kembangkan harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita kembangkan apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Berbuah sehingga buah menjadi enak dan sedap untuk dinikmati oleh banyak orang. Orang kaya itu tetap pemilik hartanya. Ia hanya mempercayakan kepada hamba-hambanya, lalu ia meminta pertanggungjawaban kepada setiap hambanya. Apa yang kita miliki hari ini bukan milik kita sesungguhnya, itu milik Tuhan. Fasilitas apa yang kita boleh nikmati hari ini, itu adalah milik Tuhan. Ketika Tuhan memberi, maka Tuhan menuntut kepada kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang diberi. Karena itu apa yang kau miliki, apa yang kau punyai, pakailah untuk melayani Tuhan. Apa yang kau miliki, apa yang kau pakai, gunakanlah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau engkau punya fasilitas, gunakanlah fasilitas itu untuk memberkati orang lain. Kalau engkau punya uang, gunakanlah uang itu untuk memberkati orang lain. Kalau engkau punya keterampilan, gunakanlah keterampilan itu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya bahagian ini boleh mengingatkan kita kembali. Kita adalah pribadi-pribadi yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memikul tanggung jawab dengan harta yang begitu berharga dalam hidup kita. Mari bertanggung jawab dengan harta itu. Gunakan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh membaca firman-Mu, mendengar firman-Mu yang mengingatkan kami kembali tentang tanggung jawab terhadap harta yang Tuhan beri bagi kami. Beri hikmat pada kami. Beri kemampuan kepada kami untuk mengelola dengan tanggung jawab. Bahkan mempergunakan setiap hal yang Tuhan beri untuk kemuliaan
bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, orang yang dikatakan berbahagia adalah orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan firman itu dalam kehidupannya sehari-hari. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita memuji Tuhan dari buku Kemenangan Iman, nomor 234, Hitung Berkat-Mu. Dipimpin oleh Bapak Petrus, dipersilakan. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur buat pertolongan dan kebaikan Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, saya akan membacakan untuk anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran, bahkan yang berulang tahun pernikahan. Anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran: Agus Marilin, Berta Rining, Rindu Siahan, Victor Dirgari, Trivena Padan, Wiwina Kasing, Albert Stephen, Agustinus Mawentu, Thomas Ribu, Stefanus Dil, Princesa WK, Maya Indrawati, Petrus Antono Wijaya, Lili, dan M. Leku. Ya, ini jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu sepekan dari tanggal 17 sampai tanggal 23. Happy birthday buat jemaat Tuhan. Jikalau ada yang nama yang disebut,
Silakan berdiri bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun. Dan saya akan membacakan untuk anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan, Bapak Iwan Yabosa dan Ibu Elizabeth Palimon. Dan yang kedua, Bapak Tiong Lu dan Ibu Maya Indrawati. Ya, selamat ulang tahun pernikahan, kiranya kasih sukacita menjadi bagian bagi Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, pada malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur buat pertolongan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam minggu sepekan yang kami sudah lalui dalam pekerjaan, pendidikan, bahkan dalam bahtera rumah tangga. Terlebih Tuhan, sebelum kami menyampaikan setiap keluh kesah kami, bahkan bahan doa yang akan kami panjatkan secara pribadi di hadapan Tuhan. Terlebih kami meminta ampun atas setiap ucapan, tingkah laku, perbuatan, bahkan sikap hidup kami yang tidak mempermuliakan nama Tuhan dalam minggu sepekan ini Tuhan. Engkau menguduskan kami, sehingga biarlah dalam setiap doa syafaat kami, ini tidak menghambat berkat Tuhan, mengalir di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami, baik kami dalam pendidikan, baik kami dalam pekerjaan, baik kami dalam rumah tangga, bahkan segala aktivitas kami, Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan bersuka cita. Di dalam minggu sepekan ada jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran. Hamba berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, hikmat yang datang daripada Tuhan. Segala apapun yang direncanakan, yakin percaya Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa untuk anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan. Berdoanya di dalam nama Yesus, sehingga biarlah dalam ulang tahun pernikahan ini, setiap anggota jemaat menyadari diri sendiri secara pribadi dalam keluarga akan janji nikah, baik sakit, baik sehat, baik kurang maupun lebih, yakin percaya Tuhan menolong dan memberkati, dan cinta kasih yang datang daripada Tuhan menjadi bagian bagi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Billy Joni, Elvina Ajang, Ropina, Daniel Yesaya, Iden Usat, Benedik, Mesri Tinus, Maria Mambo, Gunawan Sasmito, Dwi Atmo Legowo, Yoses Ismanuji, Yoli Sutopo, Minaria Abung. Kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Bahkan mungkin ada saudara-saudara kami yang pada saat hari ini mengalami sakit penyakit, yakin percaya hanya di dalam nama Yesus, Engkau adalah Jehovah Rafa, Allah penyembuh, tabib dari segala tabib yang memberi kesembuhan bagi umat-Mu yang menaruh harapan hanya kepadamu. Baik mereka yang ada di rumah, mungkin dan mereka yang ada di rumah sakit, yakin percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati mereka, memberi kesembuhan dan pemulihan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan pemerintah ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan bangsa negara Indonesia, bahkan pemimpin bangsa Indonesia, dari jajaran tertinggi hingga paling terendah, yakin percaya bahwa pemerintah adalah wakil Allah untuk kebaikan bagi umat manusia. Segala ketetapan, bahkan segala apapun yang dikerjakan, yakin percaya bahwa semua untuk kebaikan bagi masyarakat yang dipimpin. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan TNI dan Polri yang menjaga dan menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka, yakin percaya Tuhan memelihara dan Tuhan juga memberkati. Kami pertaruhkan juga untuk Kota Tarakan yang tercinta, di mana kami berada dalam segala pekerjaan dan aktivitas kami. Kami pertaruhkan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kami semua, bahkan Kota Tarakan Tuhan. Dan kami juga bergumul sehingga biarlah pandemi yang terjadi di seluruh dunia, yakin percaya Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi. Ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Dan ajar kami Tuhan untuk kami terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang dapat kami sampaikan. Biarlah setiap doa yang kami sampaikan ini Tuhan, Engkau menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan hambanya.
Berikut kita akan mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dengan satu pujian sebab Kau besar. Bagimu segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan oleh karena cinta kasih dan penyertaan-Mu bagi kami, sehingga ibadah malam hari ini dari awal hingga selesai boleh berjalan dengan baik. Berkati setiap hamba-Mu yang telah mengambil bahagian dalam pelayanan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang telah memberi diri dalam peribadatan kepada Tuhan. Kiranya berkat yang melimpah dari Tuhan dilimpahkan di dalam kehidupan pribadi-Mu, di dalam rumah tanggamu, dalam seluruh profesi pekerjaanmu, bahkan dalam pendidikan anak-anak kami juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Pulanglah di dalam damai sejahtera dari Tuhan. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah mendengar pada hari ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan yang sempurna dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian, mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menyambut saleh-salehnya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Amin. Surga dan bumi Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Saat teduh. Saat teduh selesai, ibadah kita selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.